Siapa yang jualan rakyat, nantinya pasti kiamat. Siapa yang dengarkan rakyat, nantinya akan kualat. Siapa yang jualan rakyat, nantinya pasti kiamat. Yang bukan orang keturunan Jawa, agak bingung. Dolanan rakyat ini bahasa artinya adalah mempermainkan rakyat. Jadi pesan mengikuti pesta demokrasi, jangan pernah memainkan masyarakat karena kualat nanti. Betul gitu ya Bapak Ibu ya? Bukan apa yang kita cintai, ya, terus melakukan yang terbaik sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Selaku pemimpin umum rakyat Merdeka Online. Satu kain tenun ikat dari Sumba, persembahan dari Cinta Tenun Indonesia yang diketahui oleh Ibu Oke Haradagasa, dikalungkan oleh Bapak Teguh Santosa. Begitu juga Bapak Teguh Santosa akan mengalungkan Pak Teguh, ngarep ini Pak Teguh. Pak Teguh. hasil karyanya. Pak, ngarep sini Pak Teguh. Ngarep sini Pak Teguh. Ya, satu, Kami ya. mohon maaf pada teman-teman media untuk mungkin bisa agak sedikit menunduk atau bisa mengambil gambar dari sisi kanan dan sisi kiri panggung. Dan Bapak Taufik Kemas dan Ibu Sinta Megawati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak. Mas ada budi karya Mas? Budi karya aja Pak. Teman kuliah Mas? Baca-baca arsitek. Ini Pak Ganjar pakai fotonya Pak Ateng. Ini pernah ketemu. Di foto dulu boleh Mas? Tapi, halo. Jadi ketemu. Ngobrol kita baik lagi. Don, Mas Don. Lama amat Mas Don jadi Mas Don. Berapa kali ganti gubernur juga nggak jadi ya. Kita semua sudah tahu pasti penerima demokrasi award berikutnya adalah Bapak Joko Widodo. Dan meski telah menjadi Gubernur DKI Jakarta, beliau tetap tidak menjaga jaraknya dengan rakyat jelata, mau mendengar dan bersikap rendah hati. Sikap mantan wali kota Surakarta ini berarti besar bagi rakyat Jakarta dan Indonesia di tengah kemiskinan dan keteladanan. Bapak Teguh Santosa mengarungi tenun ikat dari Sumba serta demokrasi award kepada Bapak Joko Widodo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Jokowi. Sama seperti Bapak Syarif Hasan, kami persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Pak. Mungkin tidak usah terlalu lama-lama kalau tidak bawa contekan ya Pak ya. Demokrasi. Demokrasi itu harus mendengar. Demokrasi itu membuka gerakan
demokrasi itu bisa menghidupi. Terima kasih. Ya, selanjutnya pakar hukum tata negara yang satu ini pernah menjadi menteri di 3 pemerintahan, Bapak Yusril Iza Mahendra. Dengan sikapnya, beliau pernah memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi yang memaksa seorang jaksa agung melepaskan jabatannya. Jempol karena memperkuat fondasi dan tradisi demokrasi di Indonesia serta penghormatan terhadap konstitusionalisme dan prinsip law and order. Tidak salah, rakyat Megawati kemudian memberikan gelar atau memberikan penghargaan demokrasi award kepada beliau. Iya, silakan Pak Yusril bisa memberikan sedikit sambutannya. Terima kasih kepada kawan lain. Terima kasih telah hadir dan hadirat semuanya. Saya lihat ini barang kalau sebelum satu gana masih ada dibilang ini barang ngeri sedang. Demokrasi ini kadang-kadang dipesan keluar demokrasi. Kadang-kadang gila gitu dengan demokrasi. Tapi saya berupaya untuk meyakinkan rakyat bahwa demokrasi tidak sendiri. Demokrasi itu harus ditegakkan di atas fondasi hukum dan konstitusi. Dan sempat pernah dipenjara oleh rezim otoriter karena kritik-kritiknya yang tajam. Kita sambut Bapak Rizal Ramli. Ya, pria kelahiran pada tahun 1954 ini juga memiliki jaringan pergaulan internasional. Ia adalah salah satu ahli ekonomi Indonesia yang dipercaya menjadi penasihat ekonomi PBB bersama ekonomi internasional lainnya. Tahun ini, ia juga terpilih sebagai salah satu anggota Dewan Juri UNDP Development Award. Pecinta rakyat jelata yang konsisten, membangun tradisi kritis dengan argumentasi yang rasional berdasarkan niat tulus membawa kehidupan bangsa dan negaranya ke arah yang lebih baik. 1% sekarang ditambah 15% masuk pada tahap pada saat pembahasan dan perencanaan. Saya juga senang Pak Syarif, walaupun pejabat, dia nggak sungkan-sungkan untuk berkawan sama saya. Karena banyak mantan kawan saya begitu jadi pejabat, pura-pura nggak kenal. Demokrasi tanpa hukum. Jadi kalau mau membawa Indonesia ke depan, memang harus demokrasi dan hukum seperti dikatakan Bang Yusuf tadi. Lebih penting lagi, bagaimana kita mengubah demokrasi kriminal ini menjadi demokrasi yang betul-betul ada manfaatnya buat rakyat. Prancis, Jerman, Australia, dan lain-lain, di mana partai politik itu dibiayai sama negara. Menurut saya, tugas kita mengubah demokrasi tanpa hukum ini menjadi demokrasi dengan hukum, dan yang kedua, mengubah demokrasi kriminal ini menjadi demokrasi yang betul-betul memiliki etika dan bersih dari soal-soal demikian, sehingga betul bangsa kita akan jadi bangsa yang paling hebat. Saya percaya bahwa kita bisa menjadi salah satu negara besar di Asia. Bukan hanya jadi anggota G20 karena penduduknya paling banyak dan kesejahteraannya paling bawah di Asia, diukur dengan Human Development Index. Jadi tugas kita adalah bagaimana demokrasi hukum, demokrasi yang bersih dari money politics itu akan membawa kesejahteraan dan kebangkitan bangsa kita. Palembang kelahiran 50 tahun yang lalu ini merupakan pendiri lembaga riset politik dan konsultan politik yang memiliki tingkat kredibilitas sangat tinggi. Kita sambut Bung Denny J.A. Kami persilakan yang diwakilkan oleh Mas Toto. Cukup terkenal, satu tokoh saya hampir lupa, maaf sekali.
malam hari ini Rakyat Merdeka Online juga akan memberikan Demokrasi Award-nya bagi Husni Kamil Manik dan Bapak Surya Paloh. Husni Kamil Manik di usianya yang tergolong muda, pria kelahiran Medan, Sumatera Utara ini terpilih sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU sejak 12 April 2012. Kami kumpulkan semua di atas panggung karena akan ada momen foto-foto bersama para penerima Demokrasi Award. Maju Pak kami. Kepada Bapak Surya Paloh yang diwakili oleh Bapak Zulfan Litan, sebuah tenun ikat Sumba serta trofi Demokrasi Award. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan di panggung dan kami undang Bapak Roy Suryo untuk hadir ke atas panggung. hari ini menerima Demokrasi Award dari Rakyat Merdeka Online didampingi oleh Bapak Teguh Santosa selaku pimpinan umum dari Rakyat Merdeka Online dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Kemudian kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Rusia, Bapak Jauhari, kami persilahkan. Biar terlihat lebih akrab lagi, mohon bisa berpegangan tangan. Bapak-bapak mungkin sekalian diangkat trofinya, lalu bisa pegangan tangannya satunya. Bisa digandeng. Begini Pak Jokowi, maksud saya. Oke, tapi yang jelas Bang Yusril dengan Pak Rizal Ramli ini akrab sekali. Tahan sebentar, mohon Ya. sejenak. Sangat jarang sekali seorang politisi atau tokoh-tokoh nasional berdiri bersama membaca syair bersama penyair senior kita. Bapak Taufik Ismail, kami persilakan untuk membacakan sebuah syair bersama. 18 orang yang pada malam hari ini mendapat hadiah, yang sebagian besar sudah ada di atas panggung ini. Tahniah, selamat dan selamat. Pendidikan ini 20, 30, 40 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana gambaran pendidikan kita? Di sekolah kami tidak diajarkan rasa malu. Loh, kenapa Pak? Begini Bu, ketika murid-murid nyontek, guru-guru kami pura-pura tidak tahu. Ibu itu membawa anaknya ke sekolah B. Dia menyebutkan permintaan yang serupa. Bu, tolong dong, anak saya diajari rasa malu, ujarnya. Jawab ibu kepala sekolah, waduh, di sekolah kami tidak diajarkan rasa malu. Loh, bagaimana maksudnya itu? Bu kepala sekolah, begini. Ketika UAN, ada guru ditugaskan diam-diam kepada murid memberi jawaban ujian. Oh, 5 Ibu yang gigi ini membawa anaknya ke sekolah C.